Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Andi, NPM 1803090033 dari kelas 7C IPS. Di sini saya akan membawahi materi dari mata kuliah pendidikan luar sekolah. Jadi di sini saya akan menyimpulkan sebuah materi yang berjudul pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Definisi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah proses dan hasil, seperti yang terlihat dalam berbagai definisi yang diberikan oleh para literatur. Mari kita pertimbangkan beberapa definisi lagi dalam konteks aset untuk lebih mencirikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Chaskin 2001-291. Pembangunan masyarakat dalam semua upaya terdiri dari tindakan untuk memperkuat kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan peluang dan untuk mendorong mempertahankan perubahan lingkungan yang positif. Ferguson dan Dickens 1999. Pembangunan masyarakat adalah pembangunan aset yang meningkatkan kualitas hidup di antara penduduk masyarakat berpenghasilan rendah hingga sedang di masyarakat didefinisikan sebagai lingkungan atau daerah multilingkungan. Green dan Haynes 2007. Pembangunan masyarakat didefinisikan sebagai upaya terencana untuk menghasilkan aset yang meningkatkan kapasitas penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Vidal dan Keating 2004. Pembangunan masyarakat adalah pendekatan berbasis tempat. Ia berkonsentrasi pada penciptaan aset yang bermanfaat bagi orang-orang lingkungan miskin. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Pendekatan berbasis aset ini dapat disebut sebagai alternatif dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, orang bisa berargumen bahwa pendekatan ini adalah kebalikan dari pendekatan konvensional. Idenya adalah untuk membangun kapasitas dalam komunitas untuk membangun dan memperkuat aset komunitas. Berbeda dengan berfokus pada masalah dan kebutuhan, pendekatan alternatif ini berfokus pada kekuatan dan aset komunitas. Yang kedua, pendekatan berbasis aset ini difokuskan pada kapasitas masyarakat daripada defisitnya. Misalnya, daripada berfokus pada bisnis kecil yang hilang, pendekatan ini akan berfokus pada bisnis kecil yang ada dan kesuksesan mereka. Yang ketiga, dengan berfokus pada asetnya, masyarakat secara keseluruhan akan melihat aspek positifnya. Buka kurung seperti kebun masyarakat, program pendampingan, dan berbagai keterampilan warganya. Dan kemudian dapat bekerja untuk mengembangkan aset tersebut lebih jauh lagi. Implikasinya berkonsentrasi pada aset komunikasi dan menciptakan efek bola salju yang akan mempengaruhi area lain dalam komunitas seperti kebutuhan dan masalahnya. Dan yang keempat, pendekatan alternatif ini tidak mengabaikan masalah dalam komunitas, tetapi pertama-tama berfokus pada kekuatan dan kemenangan kecilnya untuk memberikan prospek positif dan komunitas daripada yang menghasilkan pati. Peta aset menggarisbawahi potensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat karena dimulai dari basis positif dan bukan dari basis yang berakar pada masalah. Dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pentingnya hubungan sosial untuk memobilisasi penduduk dan seringkali merupakan komponen penting bagi keberhasilan suatu proyek atau program. Yang pertama, modal sosial terdiri dari institusi dan organisasi formal dan informal, jaringan dan ikatan yang mengikat anggota masyarakat bersama-sama. Yang kedua, banyak bentuk modal sosial formal dan informal, kuat dan lemah, mengikat dan menjembatani.
Ikatan atau jaringan formal adalah ikatan yang dibentuk oleh organisasi seperti klub layanan dan dipandang sebagai ikatan yang lemah. Ketiga, ikatan informal adalah ikatan yang dibangun melalui hubungan pribadi. Seringkali ikatan ini kuat dan waktu serta energi terlibat dalam mempertahankannya. Model ikatan mengacu pada menyatukan orang-orang yang telah menjalin hubungan dengan ikatan. Sebaliknya, bridging capital mengacu pada gagasan untuk memperluas jaringan ikatan individu. Terakhir, dengan membangun jaringan atau ikatan baru, orang akan memiliki akses ke informasi baru dan lebih banyak jaringan untuk berbagi dan menggunakan informasi. Proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset. Banyak profesional pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan lainnya memiliki atau sedang bergerak menuju pendekatan berbasis aset untuk mengembangkan dan memperdayakan masyarakat. Bagian berikut ini memperkenalkan garis besar umum di pendekatan ini dan menjelaskan langkah-langkah utamanya. Banyak dari langkah-langkah ini berlanjut sepanjang proses. Selain itu, satu langkah dapat diberikan lebih banyak penekanan daripada yang lain dalam periode waktu tertentu. Setiap komunitas berbeda, dan waktu sebenarnya yang dibutuhkan untuk setiap langkah juga akan berbeda. Beberapa komunitas mungkin cukup terorganisir dan kohesif dan bergerak melalui perorganisasian, pembuatan visi, dan perencanaan dalam waktu singkat dan menghabiskan sebagian besar waktu dan usaha mereka untuk implementasi. Perorganisasian komunitas berfokus pada memobilisasi orang-orang dalam lingkungan atau komunitas tertentu. Ini berbeda dari perorganisasian lain karena fokusnya pada komunitas tempat daripada komunitas minat. Perorganisasian komunitas tidak perlu dipahami sebagai tugas untuk membuat semua orang dalam komunitas dimobilisasi untuk melakukan sesuatu. Bahkan, perorganisasian masyarakat dapat dianggap sebagai cara untuk memobilisasi kelompok kecil orang untuk menyelesaikan tugas tertentu. Perencanaan. Selama fase perencanaan, setidaknya ada 3 tugas dalam menyiapkan rencana aksi: pengumpulan dan analisis data, pemetaan aset, dan serta komunikasi. Pengumpulan dan analisis data penting untuk memahami keadaan saat ini, perubahan yang terjadi dalam komunitas dari waktu ke waktu, dan implikasi dari data yang dikumpulkan. Partisipasi publik menentukan masa depan sebuah komunitas dan bagaimana komunitas itu akan berpindah dari titik A ke titik B adalah upaya yang penting. Seringkali penduduk menyerahkan tujuan dan keputusan komunitas kepada orang lain, konsultan, pemerintah daerah, agen negara bagian atau federal, pengembang swasta, pemilik bisnis, atau perusahaan. Namun, warga suatu komunitas perlu berpartisipasi dan terlibat aktif dalam menentukan arah depan komunitas mereka. Jika tidak, orang lain akan menentukan masa depan mereka untuk mereka. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat penting bagi seluruh proses pembangunan masyarakat. Menggunakan partisipasi publik secara efektif dan bermakna adalah tugas yang sulit bagi individu, kelompok, atau organisasi yang mencoba menentukan teknik mana yang paling tepat untuk digunakan. Partisipasi publik yang efektif harus fungsional untuk tujuan tertentu dan bermakna bagi publik. Implementasi dan evaluasi. Hingga tahap implementasi, proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, individu dan organisasi telah melakukan upaya bersama untuk memahami aset, sikap, dan pendapat masyarakat, telah sampai pada pemahaman bersama tentang masa depan, dan telah menyepakati tindakan awalnya. Dan kemungkinan strategi yang lebih luas untuk diambil yang akan mengarah pada tindakan seperti di masa depan adalah: yang pertama, rencana aksi umumnya mengidentifikasi proyek tertentu, tenggat waktu, pihak yang bertanggung jawab, mekanisme pendanaan, dan tugas lain yang akan mencapai tujuan tertentu.
Yang kedua, rencana aksi menggambarkan serangkaian kegiatan yang perlu dicapai untuk menggerakkan masyarakat menuju visi dan tujuan masa depan. Tentang proses dan pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sebuah peringatan penting untuk setiap proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adalah bahwa mereka bisa sulit memakan waktu dan mahal. Kesulitan dapat terjadi misalnya ketika banyak kepentingan yang berbeda tidak dapat atau tidak akan menemukan titik temu baik tentang tindakan khusus atau bahkan arah umum yang harus diambil oleh masyarakat. Dengan demikian, menemukan konsensus yang membuat kompromi tidak hanya sulit tetapi juga dapat memakan waktu. Namun demikian, menciptakan forum di mana beragam kepentingan dapat mendiskusikan masalah sangat penting untuk memperbaiki komunikasi. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya jelaskan tadi adalah pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis aset adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan mempertahankan masyarakat, tapi hanya dari waktu ke waktu atau dalam arti ekonomi, tetapi melalui pengembangan dan pemberdayaan segala bentuk modal yang diperlukan bagi masyarakat untuk berkembang. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.